kemudian pemilihan oleh MPR, terpilih kembali dia. Dulu saya mikir nggak mungkin dia berani, tapi kalau lihat kekuatan hari ini dengan penersangkaan Tom Lembong dan lain sebagainya, buzzer-buzzer masih kuat, ternyata masih kuat barang itu, ya kan. Ini bagi sebuah kementerian kabinet ya luar biasa. Bayangkan antara kabinet Jokowi 1 dan Jokowi 2 saja, kadang-kadang tuh bedanya bisa sampai berapa persen. Tapi ini bayangkan lebih dari 30% kabinet Jokowi masih dipakai oleh Prabowo. Ini mengindikasikan, waduh, ternyata seperti Adi Masardi bilang, yang perlu dilakukan Prabowo itu cuma satu saja, dan itu sulit. Bukan mempersatukan kita, tapi mempersatukan antara kata dan perbuatan. Saya ingin menceritakan satu dilema bagi saya, kita, dan Prabowo. Kenapa dilema? Karena itu tergantung kita bagaimana menyikapi pemerintahan ini. Dan ketika kita menyikapi pemerintahan ini, maka nanti akan dihadapkan pada pilihan-pilihan. Kalau saya lihat secara umum, ya kawan-kawan semua, kalau saya lihat tokoh, aktivis, macam-macam, ulama dan lain sebagainya, itu ada 3 kelompok terhadap pemerintahan Presiden Prabowo ini. Kalau sama Mulyono sudah jelas, barangkali 99,9% sudah against, sudah penjarakan. Karena seperti lagu itu, Mulyono engkau dalam segala masalah. Lagu Aryati, ya. Tetapi terhadap pemerintahan Prabowo, kita masih ada 3 golongan. Golongan pertama adalah ini terhadap mereka yang awalnya oposisi, ya. Mereka yang sudah tunduk pada pemerintahan Prabowo dan diam-diam ingin mengajukan proposal kerjasama. Cuma barangkali belum berhasil, kan begitu? Ada yang nemui Dasko, ya kan? Ada yang nemui ini, itu, dan lain sebagainya. Dengan segala alasan, baik alasan yang sifatnya positif maupun alasan yang sesungguhnya tidak bisa dibenarkan, ya kan? Saya tidak tahu posisi Mas Sumi di mana. Tapi kalau selama Ketua Dewan Suronya Pak Abdullah Hamawa, insya Allah terus oposisi. Iya kan, maksudnya ini sikap terhadap pemerintahan Prabowo kan. Itu satu, diam-diam mengajukan proposal. Yang kedua adalah orang yang in between, tidak mengajukan proposal untuk ikut berkuasa, tetapi dia kemudian ingin melihat 100 hari, setahun, menjadi pengkritik yang konstruktif dan lain sebagainya. Banyak orang yang berada di garis tengah ini. Jadi Profesor Awalin saya kira garis tengah dia, udah mulai garis tengah dia, karena mulai diundang kantor staf presiden gitu. Tahu aja kita, karena informasinya A1 soalnya. Tetapi KSP yang dulu, entah KSP Kodari kan, kita nggak tahu KSP Kodari, ya. Nah, karena kenapa? Karena kekuasaan pun membutuhkan a second opinion, membutuhkan opini yang kedua, kan. Nah, ini yang saya kira banyak, ya, orang yang menunggu, ya. Jadi orang yang in waiting terhadap pemerintahan Prabowo ini. Nah, yang ketiga, orang yang sudah mengambil sikap radikal, sikap yang pokoknya
apapun yang dilakukan pemerintahan Prabowo, dia akan memberikan pendekatan oposisional. Pokoknya kalau Prabowo bilang B, cari mana yang kurang dari B-nya. Nah itu oposisi yang sudah royal, bukan lagi loyal. Saya terus terang saja berada pada dilema. Mungkin dilema itu mau saya sampaikan ke bapak-bapak juga. Kalau soal ikut pemerintahan Prabowo, saya sudah bilang dengan sadar dan berkali-kali, sampai 5 tahun saya tidak akan mengikuti pemerintahan Prabowo Gibran. Jabatan apapun yang ditawarkan akan saya tolak. Allah. Nah itu bukan karena saya sok-sokan, enggak. Saya hanya ingin melihat ada orang harus menjaga garis demarkasi. Garis demarkasi dari oposisi itu adalah menolak untuk masuk pemerintahan kapanpun. Itu garis demarkasinya. Karena kalau Anda kemudian masuk pemerintahan, ya Anda berarti tidak oposisi lagi. Jangan kayak Babe Haikal. Oposisi itu aneh, itu oposisi terhadap kebaikan dan keburukan. Sontoloyo itu namanya. Itu sih amar ma'ruf nahi mungkar namanya, bukan oposisi. Kalau oposisi itu secara sadar menarik diri dari terlibat dalam pemerintahan, tapi memberikan masukan. Entah masukannya royal atau masukannya loyal. Ya kan? Ada oposisi yang loyal, ada oposisi yang royal. Royal itu kritik frontal bila perlu menjatuhkan. Tapi loyal ya konstruktif, memberikan alternatif, masukan dan lain sebagainya. Itu saya berada pada posisi yang ingin memberikan waktu kepada pemerintahan Presiden Prabowo sesungguhnya. Karena kita kan harus bersikap adil, Pak Abdullah ya. Bersikap adil karena pemerintahan ini baru berjalan, rasanya tidak adil kalau kita sudah sampai pada final judgment, pada final say. Kalau sama Mulyono ya sudah jelas, ya kan? Penjarakan, adili. Anaknya pun kita kasih lagunya kan? Fu fu fa fa makzulin aja. Kan udah jelas deh. Kalau ibu-ibu lebih tahu tuh lagu itu ya. Karena kelamaan. Nah, tetapi pada pemerintahan Prabowo kita harus memberikan waktu. Hanya kita objektif, ya kan? Prabowo ini begitu dia berpidato, senang sekali saya. Pidato sebelum dilantik ya, pidato di PAN, pidato di Nasdem, kemudian di interview di Qatar Economic Forum, pidato di tempatnya sendiri Gerindra, pidato di PKB, dan insya Allah dia tidak akan pernah datang untuk berpidato di Masyumi, ya kan? Kalau Prabowo bisa berpidato di Masyumi dengan lancar, ya kan? Hebat dia, ya kan? Karena ilmunya beda makomnya di sini, ya kan? Nah, dulu kita berpikir ini dia akan doing action setelah dia dilantik. Karena soal pelantikan ini waktu itu ngeri-ngeri sedap. Ketika kita bikin aksi tanggal 13 Oktober, wah itu heboh sekali. Balai Sudirman dilarang, kemudian di Bidakara dilarang, akhirnya kita pura-pura di Grand Alia press conference padahal kita bikin statement juga. Karena ada dua kepentingan pada waktu itu. Prabowo tidak mau digantung pelantikannya. Coba bayangkan kalau Mulyono nekat tiba-tiba dia bikin dekret kembali pada Undang-Undang Dasar 45, kemudian pemilihan oleh MPR terpilih kembali dia. Dulu saya mikir nggak mungkin dia berani, tapi kalau lihat kekuatan hari ini dengan penersangkaan Tom Lembong dan lain sebagainya, buzzer-buzzer masih kuat, ternyata masih kuat barang itu, ya kan? Dan hari ini dia ke Jakarta dan kata Partai Golkar akan diumumkan kader luar biasa. Jangan-jangan dia yang akan diumumkan sebagai kader Golkar. Artinya nanti kepemimpinan Golkar sudah akan di take over oleh Mulyono. Ini nanti kajian sendiri. Kenapa dia begitu kuat? Ya salah satunya ya ininya banyak nih pasti, ya kan? Gak mungkin kalau ininya sedikit. Orang kan ikut cuma dua hal saja, uang dan kuasa. Kalau kuasa secara direct sudah tidak ada lagi, ini secara direct. Tapi uangnya banyak betul, saya kira hati-hati juga.
tiba-tiba gedung ini pindah ke pemilikannya besok. Karena langsung dibayar 100 miliar, ambil aja. Mas Sumi di lapangan aja nanti ya katanya, ya kan? Kan bisa terjadi hal tersebut. Karena itu saya lihat, oke, Prabowo ingin dilantik dulu, lalu Fufufafa takut tidak dilantik karena pada waktu ada gerakan untuk membatalkan pelantikan Fufufafa, ya kan? Saya tidak bilang Gibran loh, saya bilang Fufufafa, ya kan? Kalau dia ngaku bahwa Gibran itu Fufufafa, salahnya sendiri, berarti benar kan? Nah, oke, lalu kemudian terjadilah pelantikan pada tanggal 20 Oktober. Wah, hebat sekali pidatonya. Pada detik ketika dia dilantik dan berpidato tanpa teks tersebut dan dia bisa menghafali satu-satu kepala negara, mungkin ada teleprompternya, jangan-jangan, ya kan? Ada teleprompternya. Kita terkesima karena saya bikin video pada detik awal dia sudah membalikkan apa yang dilakukan oleh Mulyono selama 10 tahun. Kan pidatonya kan pidato antitesis terhadap Mulyono semua itu kalau kita lihat. Soal korupsi, soal oligarki, soal macam-macam, ya kan? Dan kalau kita baca lagi bukunya Paradoks Indonesia yang dia bikin, tambah lagi kita yakin, wah ini keren ini orang, ya kan? Keren. Jangan-jangan waktu dia panggil calon-calon menteri Mulyono itu cuma gimmick doang, ya kan, dipanggilin. Dan setelah dia dilantik pagi hari, malamnya dia umumkan tabungan optimisme itu langsung turun. Langsung turun. Dari 48 menteri, setidaknya 18 menteri itu mereka yang pernah diangkat di era Jokowi. Ini bagi sebuah kementerian kabinet yang luar biasa. Bayangkan antara kabinet Jokowi 1 dan Jokowi 2 saja, kadang-kadang tuh bedanya bisa sampai berapa persen. Tapi ini bayangkan lebih dari 30% kabinet Jokowi masih dipakai oleh Prabowo. Ini mengindikasikan, waduh, ternyata seperti Adi Masardi bilang, yang perlu dilakukan Prabowo itu cuma satu saja, dan itu sulit. Bukan mempersatukan kita, tapi mempersatukan antara kata dan perbuatan. Bayangkan, dia bilang kita berantas korupsi, kan begitu? Tapi yang dia lantik orang-orang bermasalah, ya kan? Ada Mr. B, ada Mr. L, ada Mr. A. Saya nggak bilang Erlangga ya, saya bilang A, ya kan? Gitu ya. Ada Mr. A, ada Mr. E misalnya. Sudah jadi tersangka, dilantik lagi. Bayangkan. Saya nggak bilang Erick Thohir, saya bilang E. Nah, dan itu adalah menteri inti di kabinet Jokowi dan di bidang perekonomian pula. Lebih shocking lagi ternyata diangkatnya pula Mister segala urusan, ya kan? Atasi segala urusan. 2 jabatan lagi. Saya bilang, wah ini sebenarnya yang presiden ini siapa? Nah, lalu kemudian kita lihat gerakannya. Oke. Dia Kejaksaan Agung lari cepat. Saya ambil perspektif hukumnya ya. Kejaksaan Agung lari cepat. Ada kasus Zaruk Rikar. Jangan disingkat ya. Zaruk Rikar, bukan za. Ibu-ibu bilang ya. jadi kasus itu menghenyakan kita, walaupun kita udah tahu, tetapi kan ini kan fakta yang ditemukan. Digerebek di rumahnya dapat 920,9 miliar, hampir 1 triliun plus 51 kg emas batangan antam. Resmi itu emasnya itu, ya kan? Antam gimana belinya? Nah, satu, dengan kasus ini saya agak deg-degan. Apakah ini akan merupakan perwujudan dari janji Presiden Prabowo untuk menghantam korupsi? Jadi saya udah berkali-kali ngomong di TV, kalau satu markus saja 1 triliun selama 10 tahun, satu pintu markus, dan kita tahu ini markus ini cuma dapat fee yang 1 triliun itu.
suap yang dia salurkan itu misalnya 5 kali lipat seperti dalam kasus Robert Tanur ini, ya kan? Berarti 5 miliar ke hakim, 1 miliar ke dia sebagai fee, berarti kan 6 miliar. Kalau dia dapat 1 triliun berarti kapitalisasi uang beredar dari satu Markus ini 6 triliun. Kalau 6 triliun, pertanyaannya adalah berapa hakim yang terlibat, terutama hakim agung. Makanya saya bilang di TV, nggak mungkin kan tukang sapu yang dibagikan uang, iya kan? Nggak mungkin orang yang tidak memutuskan. Maka saya katakan, kalau kita punya sense of crisis terhadap penegakan hukum, lakukan shutdown terhadap Mahkamah Agung, keluarkan perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden bisa mengeluarkan perpu shutdown, bekukan semua hakim agung, seleksi ulang, yang bagus terus, yang buruk berhenti. Allahu Akbar. Tapi tidak terjadi. belum ya, karena pembantu-pembantunya Yusril Iza Mahendra, Otto Hasibuan, kemudian Supratman Andi Aktas, Edi Hiarich, kemudian Natalius Pigai, Mugianto. Jangan-jangan itu punggawa-punggawa di bidang hukum ya, 6 orang itu, jangan-jangan nggak menganggap hal itu luar biasa. Jangan-jangan part of problem juga, bagian dari masalah.